Waduh, gawat guys. Ternyata selama ini SDA kita sudah dikapling asing. Waduh, waduh, waduh. Ini bener gak sih? Tapi kalau kita coba cari tahu nih, ada nih pernyataan dari Bung Hasan Nasbi yang mengaku pernah mengetahui kalau asing itu sudah mencatat lokasi-lokasi di mana SDA kita berada. Yang mana setelah asing mencatat hal itu, kemudian menghancurkan catatannya. Waduh, biar gak ketahuan jejaknya gitu maksudnya. Apakah ini ya alasan kenapa selama ini kalau kalian sadar yang selalu menemukan harta karun yang ada di negara ini kebanyakan mayoritas perusahaan asing. Saya kebetulan punya buku Mhm. yang saya beli di Iran. Oke. Jadi dulu ketika tahun 79 para mahasiswa mengambil alih kedutaan besar Amerika, itu dokumen-dokumen intelijen mereka hancurkan pakai shredder. Itu sama mahasiswa-mahasiswa yang mengambil alih kedubes Amerika itu hasil shredder itu disusun ulang. 10 tahun mereka nyusun ulang shredder itu jadi 2 buku. Jadi 3 buku. Jadi 3 jilid buku. Semua buku spionase. Spionasenya sebagian besar soal kekayaan alam di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nanti saya bagi bukunya. Buku elektroniknya saya punya. Saya beli buku elektroniknya. Makanya juga bekas kedutaan besar Amerika tuh dikasih nama The Den Espionage Museum. Jadi sarang spionase, museum sarang spionase. Mesin-mesin spionase semua, ala-ala spionase pada zaman itu. Termasuk juga dokumen-dokumen mereka shredder. Ada yang sempat mereka bakar, ada yang baru sempat mereka shredder. Itu yang di shredder itu disusun satu-satu selama 10 tahun oleh mahasiswa Iran. Jadi 3 buku. Dan itu bukunya buku spionase semua. Buku tentang kekayaan alam, buku tentang ini pemimpin, peta politik, peta kekuatan politik, mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Kalian bisa baca itu buku itu tahun 79. Termasuk ada bab itu tentang Indonesia dan itu di buku yang ada di Iran. Buku yang ada di kedutaan besar di Iran. Jadi ada aja yang kayak gitu tuh selalu ada. Termasuk juga rilis-rilis dokumen yang sudah 25 tahun yang di disclose itu kan juga ada. Tapi sejauh mana, sedalam apa, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi bahwa negara super kaya ini dulu pernah menarik sekian negara Eropa untuk beratus-ratus tahun jadi tamu dan tidak mau pulang-pulang dari sini, itu kan fakta. Itu ya. Nah, itu ya. Bahwa untuk minyak ya dan emas Oke. ini bagian sono. Oke, diam dulu ya. Nah, terus kemudian untuk ini dan ini bagian sono. Nah, ya biar gampang aja dulu ya. Untuk sumber daya alam tadi, ya. Untuk kayu bagian sono. Nah, gitu. Nah, terus kemudian untuk minyak tidak boleh dikelola di dalam negeri, harus lewat Singapura. Iya juga ya. Itu sudah. Itu. Jadi drama-drama ngomongin ada begini markup, ada begini sandiwara. Pengalihan supaya ada isu-isu besar itu Enggak, juga. supaya kelihatan kerja. Supaya kelihatan kerja. Tuh kan teman-teman, kita itu sudah dikapling. Saya tuh jadi ini gini. Sebelumnya saya tuh sempat penasaran gitu ya. Kenapa kok kalau dipikir-pikir ya, setiap kali ada penemuan harta karun yang ada di Indonesia, kok kerap kali yang menemukan itu perusahaan asing ya? Itu dari situ tuh saya langsung, iya ya, kenapa ya kok selalu perusahaan asing? Kenapa kok nggak kita sendiri nih yang punya gitu loh? Kenapa selalu perusahaan asing? Apakah ini jawabannya? Karena mereka sedari lama itu sudah mengkapling-kaplingkan, bahkan mereka sudah tahu kok SDA kita tuh ada di mana aja. Jadi secara tidak langsung mereka kayak ya pura-puranya, oh ini ada harta karun nih, bisa jadi seperti itu. Kayak contohnya ini nih, ada yang terbaru yang ditemukan oleh perusahaan asing lagi. Teman-teman, bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya
kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Oh. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini giant. Dan dengan demikian selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028 itu kita sudah mulai produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barel. Dan di 2029-2030 itu bisa nambah lagi menjadi 150.000 barel. Sudah dengar sendiri kan? Perusahaan asal Italia, lagi-lagi luar Indonesia, itu menemukan harta karun kita. Kok bisa? Tapi ini semakin masuk akal ketika Bung Hasan Azbi tadi mengatakan bahwa ternyata asing itu sudah tahu nih letak-letak yang mana harta karun kita berada. Ditambah lagi dari tadi beliau yang sudah memaparkan setelah Bung Hasan Azbi tadi bahwa negara ini tuh sudah dikapling-kapling. Ini untuk negara A, ini untuk B, ini untuk C. Jadi kita real dimanfaatkan sepenuhnya gitu. Lantas media asing apa saja yang menyoroti temuan ini dan apa kata mereka? Asing langsung Media asal Inggris menyoroti ini hal melaporkan tuh. bahwa sumur Geliga 1 mengandung sekitar 5 triliun kaki kubik gas dan 300 juta barel kondensat. Reuters mengatakan eksplorasi dilakukan hingga kedalaman 5.100 meter di perairan sedalam 2.000 meter. Dalam laporannya, Reuters mengutip pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah menargetkan produksi dimulai pada 2028 dan berpotensi meningkatkan produksi gas Eni hingga 2000 mmscfd. Bahlil disebut optimis bahwa peningkatan produksi itu sejalan dengan strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gas domestik dan menekan impor minyak melalui peningkatan produksi kondensat. Sementara Bloomberg melaporkan, perusahaan ini menemukan cadangan gas lepas pantai berskala besar di Indonesia. Temuan itu disebut berpotensi membantu negara Asia Tenggara ini mengatasi ancaman defisit energi di masa depan. Eni memperkirakan sumber daya yang ditemukan tersebut mencapai 5 triliun kaki kubik gas dan 300 juta barel kondensat. Lantas media asing apa saja yang menyoroti temuan ini dan apa kata mereka? Tuh kan, media asing tuh langsung berbondong-bondong untuk menginformasikan hal ini. Asing lagi. Seperti ini awal mula hadirnya Freeport sebagai perusahaan asing pertama yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1936, geolog Belanda bernama Jean-Jacques Doucy ikut ekspedisi ke pegunungan Jayawijaya. Tujuan awalnya adalah mencari minyak. Di ketinggian 3.700 meter, ia kaget melihat gunung batu raksasa berwarna hitam pekat di tengah salju yang ia namai Erzberg. Tapi, karena lokasinya terpencil dan Perang Dunia Kedua pecah, laporan ini cuma jadi arsip belaka selama 23 tahun. Tahun 1959, Direktur Freeport Sulfur, perusahaan pertambangan raksasa dari Amerika Serikat, menemukan arsip tersebut dan langsung melakukan ekspedisi ke Papua. Mereka mengonfirmasi bahwa Erzberg adalah harta karun terbesar yang pernah mereka lihat. Freeport lalu mulai menyusun rencana besar untuk menambang di sana. Tapi, rencana itu terkunci rapat. Presiden Soekarno yang anti-imperialis tegas menolak asing. Baginya, menyerahkan kekayaan Papua ke Amerika adalah bentuk penjajahan baru. Selama Bung Karno berkuasa, Freeport tidak punya celah. Titik balik terjadi saat kepemimpinan beralih ke Soeharto. Demi memperbaiki ekonomi negara yang hancur, pemerintahan Soeharto membuka pintu bagi investor asing. Freeport akhirnya resmi menandatangani kontrak karya 1 dan diberikan hak menambang selama 30 tahun di lahan seluas 10.000 hektar. Pada 1969, pembangunan infrastruktur gila-gilaan dimulai. Mereka membangun jalan 100 km menembus hutan rimba dan gunung di Papua. Presiden Soeharto juga meresmikan kota pendukungnya dengan nama Tembagapura. Saat cadangan Erzberg mulai habis, pada 1988, Freeport menemukan cadangan raksasa di Grasberg yang ternyata mengandung emas yang jauh lebih banyak dari perkiraan. Kontrak karya 2 pun ditandatangani dan Freeport mendapatkan izin perpanjangan operasi selama 30 tahun. Pada 2018, Indonesia resmi mengambil alih 51,23% saham Freeport dengan membayar sekitar 62,37 triliun rupiah. Masuk ke tahun 2025, izin diperpanjang hingga 2061 dengan syarat saham Indonesia naik lagi menjadi 61%. Nah ini nih guys, ini salah satu trik yang selalu digunakan asing. Menemukan
terus kemudian mengelola itu, ya lagi-lagi kita dimanfaatkan kan. Bahkan waktu itu Freeport itu sempat tidak di tangan Indonesia, alias itu haknya itu kebanyakan di luar negeri. Baru di eranya Pak Jokowi, saham Freeport itu balik lagi ke Indonesia. Separuhnya lebih, bahkan 50 sekian lebih saham Freeport itu milik Indonesia. Tandanya Freeport milik Indonesia. Dan di eranya Pak Prabowo ini naik lagi menjadi 60 sekian persen saham Freeport ke Indonesia. Jadi sebelum itu Freeport ya larinya ke asing. Masa iya kita terus-terusan mau ditipu sih guys? Kita harus melek nih. Kita harus sadar kalau kekayaan kita itu nggak boleh di tangan asing. Saya tidak setuju kalau multinasional dia beli aset-aset sumber daya alam yang kita miliki. Oh, Saya tidak jadi setuju. permasalahan sejak dulu nih guys. Kalau dia mau joint venture boleh, tapi kontrol oleh kita sendiri. Itu harus diatur. Ini ketiga, saya tidak setuju mengimpor produk-produk dari siapa saja. Yang benar aja dong. Dan jangan lupa, kalau saya impor produk itu terselubung di dalamnya jam-jam kerja untuk mereka. Mereka jadi pinter. Saya hisap jari. Saya bayarnya dengan apa? Dengan sumber daya alam yang saya miliki. Tadi udah mau jadi unggul membuat pesawat terbang teknologi canggih. Dihancurin. Yang hebatnya lagi kita rame-rame ikut menghancurin. Edan benar. Benar. Emang gila sih emang ya. Itu sampai sekarang saya tidak bisa terima itu. Saya tidak setuju kalau Kita nggak boleh terima dengan perlakuan-perlakuan asing yang dulu saja sudah menjajah kita nih ya. Terus sekarang mereka ibaratnya kayak menjajah model baru gitu ya, dengan memanfaatkan sumber daya alam kita. Menemukan, sok-sokan menemukan lah gitu ya, padahal mereka dari dulu sudah mencatat, oh ini nih di sini ada sumber daya kita nih, ada harta karun kita nih. Oh gitu, licik banget itu namanya. Iya nggak teman-teman? Coba kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nih, ini jawaban nih teman-teman. Mungkin buat kalian yang suka mempertanyakan, kenapa sih Indonesia kok impor BBM padahal kita kan surganya gitu ya. Kita surganya minyak nih ibaratnya seperti itu. Jawabannya ini, ternyata dari dulu cara licik mereka ini mengancam kita untuk terus-terusan dimanfaatkan. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan ngirim surat ke Menteri Keuangan pada waktu itu ya. Diminta untuk Indonesia tidak usah membangun kilang. Loh, kan? Ya percuma kita jadi surganya minyak kalau kita tidak punya kilang. Karena apa? Ibaratnya kayak kita jual mentah ke mereka. Mereka tuh maunya kita jual dengan harga murah minyak mentah yang masih belum diolah ke mereka. Supaya mereka nanti bisa jual lagi ke kita dengan harga tinggi. Makanya mereka nggak mau kalau sampai Indonesia itu membangun kilang. Tapi ya, sorry to say ya, kayaknya di eranya Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak seperti itu deh. Dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Kan? Bener Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Gitu. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Negara kita sangat kaya. Benar. Sudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Tetapi saya juga sedih. Saya juga merasa
dihantam di ulu hati saya melihat betapa besar kekayaan Indonesia dicuri. Betapa besar kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Oh, dengerin apa yang dikatakan Pak Prabowo. Pertama yang memang harus kita sadari adalah kita itu kaya. Kekayaan yang ada di Indonesia sungguh besar sekali, teman-teman. Makanya jangan dimanfaatkan, ya kan? Jangan sampai dimanfaatkan asing, maksudnya seperti itu. Nah, bukti Pak Prabowo melanjutkan Pak Joko Widodo yang tidak mau dipermainkan asing, ini nih buktinya. Subianto dijadwalkan akan meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional ladang gas abadi Masela di Maluku hari ini. Proyek tersebut pemirsa menjadi salah satu pengembangan migas terbesar yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Setelah mengalami penundaan selama bertahun-tahun, pemerintah kini mendorong percepatan realisasi proyek tersebut agar hambatan investasi di masa lalu tidak kembali terulang. Guys, saya mau nanya, kalian tahu Blok Masela nggak? Atau minimal pernah dengar nama itu nggak? Nah, kali ini kita bahas itu dulu ya. Karena ternyata banyak banget yang belum tahu apa itu Blok Masela. Ini bukan kepanjangan dari Blok M, bukan. Kalau Blok M itu yang terkenal pusat perbelanjaannya, kulinernya, gultiknya. Oke. Kalau Blok Masela kini adalah salah satu ladang gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Cadangan utamanya berada di lapangan utama abadi, terletak di Laut Arafura, di wilayah timur Indonesia, dekat Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sudah pernah ke Tanimbar belum? Blok migas ini potensinya sangat besar dan sejak lama disebut sebagai salah satu masa depan energi Indonesia. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia baru saja menandatangani kesepakatan investasi dengan perusahaan energi Jepang, Impact Corporation namanya, untuk pengembangan proyek ini. Nilai investasinya tidak tanggung-tanggung, 20 miliar US dollar atau sekitar 339 triliun rupiah. Masalahnya, Blok Masela selama ini terkenal sebagai proyek yang terkutuk oleh waktu. Nah, maksudnya gimana tuh? Potensi gasnya itu sudah ditemukan sejak akhir 1990. Kebetulan itu tahun kelahiran saya. Jadi begitu saya lahir, potensi gas Blok Masela langsung ditemukan. Enggak. Kalau itu saya bercanda. Jadi potensi gasnya itu ditemukan sejak akhir 1990-an. Tetapi proyeknya hampir 3 dekade ini tidak bergerak signifikan. Penyebabnya berlapis. Tarik-menarik desain proyek lah. Apakah kilang LNG ini di laut atau di darat? Kemudian soal negosiasi investor yang panjang, soal kepastian pasar, dan perubahan kebijakan pemerintah. Biasa Indonesia, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Akhirnya masalah nggak selesai-selesai. Tapi kali ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di tangan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, kita optimis potensi energi raksasa itu tidak akan mati suri lagi. Potensinya tidak akan sekedar menjadi angka di atas kertas. Ini untuk kesekian kalinya Bahlil Lahadalia kembali membuktikan kapasitasnya sebagai Menteri SDM. Dengan mengunci komitmen investasi besar dan mendorong percepatan proyek, pemerintah pada dasarnya sedang memecah kebuntuan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, ini jawaban kenapa Pak Prabowo men-stop cara-cara asing, cara-cara licik asing untuk memanfaatkan Indonesia dengan cara melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo melalui hilirisasi, termasuk pembangunan kilang juga. Di eranya Pak Joko kan juga dibangun ya kilang ya, selama berpuluh-puluh tahun tidak ada pembangunan kilang di Indonesia. Dan bahkan di eranya Pak Prabowo semakin diperbesar lagi. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.